Sekali lagi shalom semua. Ya, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang kita untuk buka Mazmur pasal 86. Mazmur pasal 86 ayat yang ke-12. Mazmur pasal 86 ayat yang ke-12. Mazmur 86 ayat yang ke-12. Mazmur 86 ayat yang ke-12. Mazmur pasal 86 ayat 12. Kalau tidak keberatan, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, suara yang nyaring, suara yang penuh dan percaya. 1, 2, 3. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sekali lagi sama-sama 1, 2, 3. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Nah, hari ini saya mau bicara tentang the glory of God, kemuliaan Allah. Nah, kata kemuliaan, ada beberapa kata kemuliaan dalam bahasa asli. Oleh sebab itu mohon maaf, saya meminta atensi Anda lebih. Saya sendiri berusaha menjauhkan untuk menggunakan penjelasan-penjelasan rumit dari bahasa asli. Tapi mau tidak mau malam ini Anda harus memberi atensi lebih. Yang mau diajar sama-sama katakan amin. Oke. Kata pertama yang saya mau Anda pahami adalah kata kemuliaan dalam bahasa Ibrani. Kata kemuliaan dalam bahasa Ibrani menggunakan kata K-A-B-O-D. K-A-B-O-D. Kabot. Sama-sama bilang kabot. Nah, kabot. Sama-sama bilang kabot. Kabot adalah sederhananya, apa itu kabot? Bobot, berat. Tapi jangan Anda berkata, oh Pak Doni kabot. Pak Doni abot, bukan kabot. Kabot bukan berat seperti itu. Berat yang dimaksud di sini adalah sebuah value of man. Jadi sebuah nilai dari seseorang atau harga dari sebuah barang yang mendatangkan kekaguman, yang mendatangkan pujian, yang mendatangkan penghormatan dan penghargaan dari orang lain terhadap orang tersebut atau barang tersebut. Sekali lagi, kabot, sama-sama bilang kabot, adalah bobot. Bobot dalam arti nilai dari seseorang. Sesuatu yang luar biasa di dalam diri seseorang yang pada akhirnya mendatangkan pujian, mendatangkan kemuliaan, mendatangkan penghormatan, mendatangkan rasa kagum dari orang lain terhadap orang tersebut. Hari ini misalnya apabila di sini ada seorang artis penyanyi yang hebat, kemudian dia menyanyi dan nyanyiannya luar biasa, kemampuan olah vokalnya bagus, skillnya bagus, cara pembawaan penjiwanya bagus, maka biasanya di akhir dari nyanyian sang penyanyi ini, maka kalau orang bule mereka akan bangkit berdiri dan memberi standing applause, tepuk tangan. Tepuk tangan itu berarti itu adalah penghargaan, penghormatan terhadap kabot. Sama-sama bilang kabot. Kemampuan, nilai dari seseorang. Sesuatu yang kita kenali sebagai hal yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh sembarang orang. Tetapi adalah orang-orang yang spesial, orang-orang yang khusus, seseorang yang luar biasa dalam pandangan kita. Itu kabot. Sama-sama bilang kabot. Nah, yang kedua yang saya mau Anda pahami adalah kata kemuliaan dalam bahasa Yunani. Sambar dengan saya, setelah ini kita akan berjalan dalam kebenaran firman. Nah, kata kemuliaan dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani kabot, tetapi dalam bahasa Yunani menggunakan kata doxa, D-O-X-A. Sama-sama bilang doxa. Bilang sama sebelah bukan dosa. Bilang sama sebelah bukan maksa juga. Iya. Doxa, sama-sama bilang doxa. D-O-X-A, doxa. Doxa itu artinya terang, radiance. Tetapi terang bukan berarti, oh hari ini saya dipenuhi dengan doxa. No. Kata doxa di sana dapat dipahami begini. Suatu terang, suatu pemahaman, suatu pengertian, suatu pewahyuan yang membuat saya pada akhirnya menyadari nilai yang sebenarnya dari seseorang. Jadi doxa beda dengan kabot. Kabot menunjukkan pada kemampuan seseorang, menunjukkan pada keluar biasaan seseorang, the value of someone, nilai dari seseorang, atau the worth of something, harga dari sebuah barang. Tetapi doxa itu adalah terang.
satu pengertian, satu pewahyuan, satu pemahaman yang membuat saya menjadi mengerti nilai sesungguhnya dari seseorang. Nah, saya beri contoh, anggaplah Yosua gitu ya. Saya berteman baik anggap dengan Yosua, dan kalau saya berteman, saya suka lihat kalau orang kalau sudah berteman baik, ada ibu-ibu terutama. Kalau sudah ketawa, bercanda, itu suka main pukul. Gitu ya. Kalau gitu, misalnya saya berteman dengan Yosua dan saya anggap berteman baik. Satu kali kita kumpul, kita bercanda, dan waktu bercanda kalau bercanda saya mulai pukul. Bayangkan Yosua dipukul Pak Doni kan, paling tidak memar pulang dari sini kan. Ya, saya ketawa, saya pukul. Gitu. Kira-kira kemudian waktu saya bercanda ketawa-ketawa, Anda lihat saya. Kemudian Anda bilang, Pak Doni sini sebentar. Saya bilang, iya ada apa? Sini. Saya bilang, iya ada apa? Anda kemudian tanya sama saya, Pak Doni tahu benar Pak Doni itu lagi bercanda sama siapa? Saya bilang dengan Yosua kan sudah teman kita. Biasa, Pak Doni kalau bercanda dengan Yosua begitu pukul-pukul. Saya bilang, sudah biasa dia udah tahu saya. Kalau ketawa saya suka pukul gitu ya. Kemudian Anda bilang, tapi Pak Doni tahu bahwa Yosua itu masih keturunan bangsawan. Ya, keturunan bangsawan ya Pak Gem ya. Iya, keturunan raja di atas segala raja, iya toh? Iya, sama-sama bilang saya juga keturunan bangsawan. Bilang paling tidak kan kita masa lemas. Anda ini keturunan Prabu Keraton Kerajaan Surga, iya toh? Iya, ya amin. Bilang saya juga bangsawan ya itu. Tapi Anda bilang, Pak Doni tahu enggak bahwa Yosua itu masih keturunan bangsawan? Itu masih ningrat, masa Pak Doni bercanda pukul-pukul begitu? Bangsawan dia loh. Nah, waktu Anda jelaskan bahwa Yosua adalah seorang keturunan bangsawan, saya mengalami doksa, sama-sama bilang doksa. Saya mengalami pemahaman, sebuah pengertian, sebuah pewahyuan, sehingga saya mengenal siapa dia sesungguhnya. Sama-sama bilang doksa. Sehingga lain kali ketika saya ketemu dengan Yosua kemudian baru mau pukul sadar bangsawan. Gitu ya, bangsawan. Sama-sama bilang saya juga bangsawan. Bilang sama-sama bangsawan hidupnya memang beda. Nah, bilang sama sebelah, bangsawan gak pernah ada kebun binatang di mulut. Ya toh, bangsawan. Gak ada kata makian dalam bahasa Jawa halus. Coba Anda perhatikan, gak ada. Kenapa? Sebab bangsawan. Ya toh, bangsawan bilang sama sebelah, bangsawan gak iri hati. Iya, justru orang yang iri sama bangsawan gak pernah iri sama orang. Sebab bangsawan ada di depan, kata orang. Biasanya kalau di depan diiri sama yang di belakang. Tapi kalau Anda diiri sama orang, sadarlah Anda sementara di depan dia, ya toh. Jadi Anda ngerti, bilang sama-sama saya bangsawan. Keturunan Prabu Keraton Kerajaan Surga. Ya toh, ya, amin. Waktu saya memahami itu, saya mengalami doksa, saya mengalami pewahyuan. Nah, mari saya undang Anda pada Yohanes pasal 4. Anda berkata Yohanes 4, Anda tahu Yohanes 4 bicara tentang perbincangan antara Tuhan Yesus dan perempuan Samaria. Tetapi kalau Anda lihat baik-baik, Anda akan menemukan bahwa Yohanes 4 adalah perbincangan yang bukan biasa. Di sana Tuhan Yesus memberi doksa demi doksa kepada perempuan Samaria sehingga dia mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Sama-sama bilang doksa. Anda bilang tapi Yohanes 4 bicara soal penyembahan, saya setuju. Tetapi Anda harus mengerti satu hal, level kedalaman penyembahan kita dengan Tuhan selalu ditentukan oleh level pengenalan kita akan Tuhan. Amin. Dua orang yang bilang amin, yang lain ampunilah mereka ya Tuhan. Oke, level keintiman kita dengan Tuhan selalu ditentukan oleh level pengenalan kita akan Tuhan. Anda hanya bisa menyembah Tuhan sedalam pengenalan Anda akan Tuhan. Anda hanya akan bertumbuh dalam iman Anda pada Tuhan sedalam pengenalan Anda akan Tuhan. Kalau Anda hanya mengenal Yesus sebagai penolong, maka Anda akan menyembah Dia hanya sebagai penolong.
Kalau Anda mengenal Yesus sebagai pencipta langit dan bumi, maka Anda akan menyembah Dia hanya sampai pada Yesus sebagai pencipta langit dan bumi. Kalau Anda mengenal Dia sebagai Yehova Yire, maka Anda akan menyembah Dia hanya sedalam Yehova Yire. Sebab level pengenalan kita akan Tuhan akan menentukan level keintiman kita dengan Tuhan. Level pengenalan kita akan Tuhan akan menentukan level kedalaman penyembahan kita kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, oleh sebab itu Yohanes 4 itu bicara tentang doksa. Nah, mari saya tunjukkan pengenalan pertama perempuan Samaria kepada Yesus. Lihat Yohanes 4 ayat 9. Yohanes 4 ayat 9. Yohanes pasal 4 ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau, apa Bapak Ibu? Seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria. Kemudian ada penjelasan dari catatan di kemudian hari bahwa sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, berarti level pengenalan pertama perempuan Samaria terhadap Yesus adalah dia mengenal Yesus sebagai orang Yahudi. Dia mengenal Yesus berdasarkan apa yang dia lihat. Dia mengenal Yesus berdasarkan bangsanya, sukunya, rasnya, penampilannya, gendernya, mahalnya baju yang dia pakai, besarnya rumah yang dia punya, mewahnya mobil yang dia kendarai. Dia menilai Yesus selalu berdasarkan penampilan luar, apa yang bisa dilihat oleh mata. Coba mari kita renungkan baik-baik. Seringkali bukankah kita menilai Yesus dengan hal yang sama? Kita menilai Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus dengan apa yang kita bisa lihat dengan mata kita. Yaitu kita menilai Tuhan, kita mengenal Tuhan berdasarkan berapa banyak doa yang Dia sudah jawab untuk saya. Berapa banyak berkat yang sudah Dia beri untuk saya. Berapa banyak pertolongan yang Dia sudah sediakan bagi saya. Berapa banyak kekayaan yang saya sudah terima dari Dia. Jadi Anda lihat kita selalu menilai Tuhan selalu berdasarkan penampilan luar. Apa yang Tuhan beri pada saya, apa yang Tuhan sudah lakukan untuk saya, apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi saya, berapa banyak mujizat yang saya sudah terima, berapa banyak kekayaan yang saya sudah dapat, berapa banyak pertolongan yang saya sudah terima. Anda lihat selalu kita menilai Yesus selalu berdasarkan penampilan luar. Oleh sebab itu ayat 10 Tuhan Yesus memberi doksa lewat firman-Nya. Sama-sama bilang doksa. Fungsi setiap firman adalah membuat kita mengenal Dia semakin dalam. Amin, amin, amin. Semakin kita mendengar firman, seharusnya kita semakin mengenal Dia dengan lebih baik. Itu sebabnya Dia beri firman. Kenapa? Dia memberi doksa, Dia memberi pemahaman, Dia memberi pengertian supaya kita mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Lihat ayat 11. Sehingga terjadi perubahan pengenalan perempuan Samaria itu tentang Tuhan. Lihat ayat 11. Lihat ayat 11. Ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, lihat ayat 11. Dia bilang apa? Tunggu. Lihat ayat 9. Pernahkah dia panggil Yesus Tuhan di ayat 9? Tidak. Tiba-tiba ayat 11 dia memanggil Yesus berbeda. Tuhan. Anda lihat berarti dia mulai menyadari. Kalau tadi dia lihat, oh orang ini miskin butuh minum dari saya. Orang ini kacangan. Dia menilai berdasarkan penampilan luar. Tapi tiba-tiba dia sadar ketika Tuhan Yesus bicara. Dia sadar orang ini jangan-jangan bukan orang biasa. Orang ini jangan-jangan orang kaya di kampungnya. Orang ini jangan-jangan orang berkuasa di kotanya. Oleh sebab itu dia mulai memberi panggilan formal. Tuhan. Itu yang dia beri. Tapi lihat pengenalannya, lihat level pengenalannya. Dia berkata, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Lihat pengenalan kedua. Pengenalan kedua, dia mengenali Yesus sebagai satu pribadi yang melampaui dari apa yang dia lihat. Tadi saya katakan, jangan-jangan dia mulai sadar orang ini orang kaya di kampungnya. Jangan-jangan orang ini orang berkuasa di kotanya. Jangan-jangan orang ini orang yang hebat.
Oleh sebab itu dia panggil kata Tuhan. Tetapi sekalipun dia bilang Tuhan, dia menganggap Yesus, walaupun kamu hebat di rumahmu, di kampungmu, di sini you need my help. Needy person. Dia melihat Yesus sebagai orang yang membutuhkan pertolongannya. Betul, lu punya uang lebih banyak dari saya, tapi sekarang lu haus kan? Gak ada timba kan? Yang punya timba saya. You need my help. Berapa banyak pengenalan kita dengan Tuhan sama. Kita berkata Tuhan perkasa, amin. Tuhan luar biasa, dahsyat. Tuhan hebat, amin. Tetapi kita mulai tetap punya pengenalan. Walaupun Tuhan dahsyat, walaupun Tuhan hebat, walaupun Tuhan perkasa. But God still need my help. Tuhan tetap butuh pertolongan saya. Oh Pak, gereja ini kalau bukan saya yang nyumbang, mana gereja ini ada. Kita pikir Tuhan yang butuh pertolongan saya. Oh Pak, kalau saya tidak jadi aktivis ini melayani di sini, mana gereja ini bisa besar. Gereja butuh juga kehadiran saya dan aktivitas saya. Oh makanya saya jadi diangkat jadi pelayan, oh karena saya hebat. Kita tetap menganggap Tuhan perlu pertolongan saya. Pak, kalau bukan saya ibadah di sini, saya ngajak keluarga saya, keluarga besar saya bawa semua di sini. Itu sepupu saya, itu juga sepupu saya. Itu teman baik saya ngajak semua di sini. Kalau enggak, aduh sepi gereja ini. Kita tetap menganggap bahwa Tuhan perlu bantuan saya. Tuhan dahsyat, amin. Tuhan luar biasa, amin. Tuhan perkasa, amin. Tapi tanpa sadar kita tetap merasa Tuhan perlu pertolongan saya. Makanya waktu punya masalah, Tuhan saya sudah kasih perpuluhan, Tuhan saya sudah pelayanan, Tuhan sudah saya jadi aktivis, Tuhan saya sudah lakukan ini. Kenapa masalah ini terjadi pada saya? Berapa banyak orang yang pernah mengatakan kalimat itu dalam doa mereka. Di sini tidak ada semua baik-baik, haleluya, puji Tuhan. Tetapi itulah pengenalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan Yesus memberi firman. Untuk apa firman? Doksa, supaya pengenalannya akan Tuhan berubah. Lihat sekarang lompat ayat 15. Saya tidak punya waktu untuk buka mengajarkan Anda kalimat-kalimat Yesus. Tapi lihat progresif dari pengenalan wanita Samaria ini kepada Yesus. Lihat ayat 15. Sekarang setelah dia diberi firman, dia mengalami doksa, sama-sama bilang doksa sekali lagi. Dia mengalami doksa, dia mengalami penerangan, dia mengalami pewahyuan dan mengenal Tuhan lebih dalam. Lihat ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, lihat bahasa formal itu tetap ada. Sekarang dia berkata, berikanlah apa? Aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Tunggu dulu Bapak Ibu. Ayat 11, siapa yang minta air sama siapa? Yesus yang minta air pada perempuan Samaria. Makanya dia menganggap you need me, engkau perlu saya. Tapi ayat 15 tiba-tiba temukan sesuatu yang berbeda. Ayat 15, siapa yang minta air sekarang sama siapa? Perempuan Samaria yang minta air sama Yesus. Sekarang dia berkata, you not need me, I need you. Aku yang perlu engkau. Saya suka itu sebab bukankah pelayanan adalah tanda ucapan syukur kita terhadap semua kebaikan Tuhan? Sama-sama bilang pelayanan saya bukan untuk memiutangi Tuhan. Sama-sama bilang pelayanan saya pada Tuhan adalah karena ucapan syukur saya untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Amin, amin. Saya masih ingat waktu saya SMA, saya melayani puji Tuhan, melayani Tuhan sejak dari masa muda saya dari SMA. Tahun 1994 adalah pelayanan saya di desa-desa, dari satu kampung ke kampung yang lain di mimbar. Jadi pelayanan mimbar saya di depan jemaat umum itu sudah 30 tahun ini 2024. Sudah pernah khotbah di hadapan 2 orang? Pernah Pak. Khotbah di hadapan 3 orang? Pernah. Khotbah di gereja dan terdiri dari bambu? Sudah pernah. Saya ngalami itu dari desa ke desa. Jadi hari ini, tahun ini saya sudah 30 tahun dalam pelayanan mimbar. Kalau Anda bisa melayani Tuhan sejak dari masa muda, berbahagialah Anda. Saya itu tidak sempat nakal. Sudah ditangkap Tuhan lebih dulu. Tapi ada orang bilang hati-hati. Kalau nakal masa tua lebih bahaya daripada nakal waktu muda. Saya bilang dalam nama Yesus. Oh, mau nakal bagaimana susah. Semoga tidak jadi nakal lah, saya tidak usah nakal. Sebab sekarang kemana-mana sudah, Pak Doni, susah buat dosa di Surabaya saudara. Nah, satu kali waktu saya SMA, saya
diserahkan kepemimpinan pelayanan siswa namanya. Jadi ada beberapa teman-teman saya siswa SMA, biasanya kami berkumpul, saya pemimpinnya dan kami berkumpul kemudian buat ibadah. Nah, ada acara rutin tahunan, kami selalu buat namanya KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani. Itu kami undang pendeta dari Jakarta, kami lakukan 3 malam. Nah, karena Anda dengar orang Manado itu selalu suka cari alasan buat makan-makan. Kalau ada keluarga baru pasti harus ada pesta makan-makan. Belum sah kalau belum ada makan-makan. Biar sudah ada penghulu, biar ada Pak Pendeta, tidak ada makan-makan, tidak sah pernikahannya. Nah, kalau ada rumah baru tetap hari itu harus ada ibadah syukuran. Apa yang ada di ibadah syukuran? Makan-makan. Kalau ada mobil baru, pendeta yang dipanggil untuk mendoakan mobil baru pasti habis itu diundang pergi makan. Kalau ada anjing baru, anjing lama yang jadi makanan. Nah, satu kali ibu gembala bilang sama saya, Doni sini, kan ada KKR, oke. Tapi biasanya KKR kamu tahu ada pendeta dan jemaat dari luar kota biasanya datang. Oleh sebab itu jangan biarkan mereka pulang dengan perut kosong. Kamu harus sedia makanan buat mereka selama 3 malam berturut-turut. Saya tanya berapa orang kira-kira tante? Gereja kami itu sekitar 2.000-2.500 orang. Dia berkata sekitar 300 orang. Jadi 300 orang tiap malam pendeta jemaat harus diberi makan. Setiap akhir KKR ibu gembala berkata, pendeta yang dari luar kota bersama dengan jemaat jangan langsung pulang dengan perut kosong, singgahlah di pastori, silakan makan. 300 orang. Persoalan dengan makan 300 orang waktu malam, ibadah KKR selesai jam 9 malam, setengah 10 malam. Mereka makan sampai jam 10, setengah 11 malam, jam 11 malam. Siapa yang mau cuci itu piring? Besok pagi sudah harus masak. Jadi saya bilang sama teman-teman begini saja. Waktu jam 11, setengah 11 selesai, semua panci, belanga, semua piring untuk tempat makan, cuci semua. Karena besok pagi dapur sudah harus mengepul, siapkan makanan untuk 300 orang. Sementara piring gelas, 300 piring, 300 gelas, 300 sendok, 300 garpu, dan 300 serbet yang macam-macam, kita cuci besok pagi. Bilang sama orang pastori, tidak usah dicuci, kita cuci. Pokoknya biarkan di situ, besok pagi kita yang cuci. Jadi besok pagi kami kumpul, cowok-cowok nyapu gereja, ngepel gereja, atur kursi. Sementara cewek-cewek masuk dapur, sebagian masak, sebagian nyuci piring. Nah, karena tenaga kurang, hari itu saya ajak 2 orang. Saya bilang di sini dapur penuh lagi masak. Tetapi untuk nyuci tidak bisa, tapi di gereja persis ada 3 toilet umum. Saya pilih ruang 1, kamu pilih ruang 2, kamu pilih ruang 3. Pokoknya kita masuk di situ, pilih saja, masuk di situ. Kamu di sana, saya di situ. Akhirnya dipilih. Waktu saya buka pintu toilet saya dapat jackpot sebab ada emas ngambang di situ. Dan kalau ada emas ngambang semalaman, baunya aduhai, luar biasa. Harum semerbak sorgawi tercium dari situ. Jadi bersihin dulu itu toilet, hilangin dulu itu emas ngambang, baru masuk sambil nyuci piring. Saya bilang sama Tuhan waktu nyuci piring, 100 piring, 100 gelas, 100 sendok, 100 garpu. Saya nangis. Saya nangis sebab saya bilang begini, Tuhan, saya masuk dalam pelayanan. Sebab di masa muda saya dapat mimpi. Saya dapat mimpi sampai bangun, saya tidak lupa itu mimpi dan saya tahu itu dari Tuhan. Saya mimpi saya khotbah di depan ribuan orang. Notabene mimpi itu sudah terjadi. Waktu saya masuk di tempat itu, satu kali saya kaget, saya bilang ini tempat saya baru datang pertama kali. Tetapi kenapa saya tahu ini tempat? Waktu saya mikir, lama saya mikir, Roh Kudus memberi ingatan. Tempat ini kamu sudah lihat dalam mimpimu waktu kamu masih muda. Di hadapan ribuan orang muda, hari itu saya khotbah. Tapi waktu itu belum terjadi. Waktu nyuci piring saya bilang, saya masuk pelayanan sebab saya tahu saya dipanggil Tuhan dalam pelayanan. Sejak dari muda saya dapat mimpi. Kenapa hari ini saya bukan melayani orang berkhotbah, saya nyuci piring di toilet. Dapat emas ngambang lagi. Saya bilang Tuhan, di rumah papa mama bukan berarti kaya sekali. Tapi paling tidak ada pembantu di rumah. Lumayan, ada beberapa orang. Bangun tidur tidak perlu rapiin tempat tidur, pembantu yang rapiin. Mau makan sudah disediakan makanan. Selesai makan tidak perlu cuci piring, pembantu yang cuci. Kenapa saya ada di toilet nyuci piring? Dan waktu saya nyuci itu sambil menangis karena protes sama Tuhan. Saya yakin itu suara Tuhan keras di hati saya.
Sampai hari ini kalimat itu saya ingat. Dia bilang, Doni, jangan pernah melayani aku Tuhan, karena apa yang akan aku perbuat bagimu. Tapi layanilah aku Tuhan, karena apa yang sudah aku perbuat bagimu. Waktu dengar suara itu selesai, saya di flashback. Usia 9 tahun saya bersaksi sama Anda, saya usus buntu pecah 3 hari, 19 jahitan di depan perut saya. Semua karena anugerah Tuhan saya masih hidup. Usia 7 tahun, saya nyebrang jalan tidak lihat kanan, tidak lihat kiri, saya main nyebrang, saya tabrak truk. Bukan truk tabrak saya yang tabrak truk. Truk tabrak saya mati, saya tabrak truk, saya terpelanting dari tengah jalan sampai kembali ke pinggir jalan. Tangan sebelah kiri saya rusak, retak, kemudian tulang saya agak menonjol. Sampai hari ini saya masih bisa rasakan, saya ngalami semua kebaikan Tuhan. Dari hari itu saya belajar pelayanan adalah ucapan syukur saya untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Bukan Tuhan yang butuh saya yang butuh Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tidak mau sampai di situ. Anda lihat dia beri doksa. Sebab kalau Yesus hanya penolong, saya takut kita hanya butuh Yesus waktu ada masalah. Itu sebabnya dia beri kita doksa, dia beri firman-Nya. Dan sekarang lihat ayat 19, Tiba-tiba berubah pemahaman perempuan ini terhadap Yesus. Tadinya dia berkata, Yesus penolong, saya butuh engkau. Lihat ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Berarti dia mulai melihat Yesus melampaui kebutuhan jasmaninya. Sebab Nabi bicara bukan soal bagaimana diberkati, tetapi Nabi bicara tentang bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Nabi tidak bicara tentang bagaimana menjadi orang sukses dan berhasil. Nabi menunjukkan firman, menunjukkan nasihat, menunjukkan petunjuk bagaimana supaya kita bisa berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Anda lihat seringkali pengenalan kita akan Tuhan selalu hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat jasmani. Saya butuh pertolongan Tuhan, tolong saya. Saya punya masalah, Tuhan lepaskan saya. Tetapi dia mengajarkan bahwa Yesus lebih daripada perkara-perkara jasmani. Yesus mengajarkan tentang hidup kekal. Yesus memberi nasihat sebagai nabi bagaimana kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Yesus memberi petunjuk bagaimana kita bisa intim di dalam penyembahan dengan Dia. Yesus memberi petunjuk kepada Anda dan saya bagaimana supaya kita bisa memperoleh sorga yang sesungguhnya dalam kehidupan Anda dan saya. Nabi tidak banyak bicara tentang sesuatu yang jasmani. Nabi justru berbicara perkara-perkara yang rohani. Sebab kebahagiaan sesungguhnya bukan datang dari apa yang kita miliki di luar, tetapi kebahagiaan sesungguhnya selalu apa yang kita miliki di dalam kita. Itu Nabi. Tetapi apakah Tuhan Yesus puas dengan Nabi? Oh tidak, dia beri doksa demi doksa lagi. Lihat ayat yang ke-25. 25, inilah the final knowledge. Inilah final pengetahuan sang perempuan Samaria tentang Yesus yang Yesus mau supaya dia alami. Lihat ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila dia datang, dia akan memberitakan segala sesuatu. Bukan hanya jasmani, rohani. Tetapi dia bilang, engkau bukan lagi nabi, tapi engkau adalah Mesias. Apa itu Mesias? Kristus. Apa arti Mesias Kristus? Yang diurapi. Siapa yang diurapi dalam hal ini? Raja. Sama-sama bilang raja. Mesias adalah raja yang dinantikan dan dinantikan oleh orang Israel, dijanjikan oleh Allah Bapa di sorga untuk datang menyelamatkan orang Israel. Dan ketika dia mengalahkan musuh-musuh Israel, dia akan menjadi raja atas Israel. Dan bukan hanya raja atas Israel, dia menjadi raja atas seluruh bangsa-bangsa yang lain. Dia akan menjadi raja di atas segala raja. Sama-sama bilang raja.
Nah, apa perbedaan dengan nabi dan raja? Ini yang saya mau bilang. Nabi memberi petunjuk, nabi mengajarkan, nabi menasihati, nabi memberi masukan, tetapi raja memerintah. Itu perbedaannya. Saya bisa mengambil posisi nabi. Artinya sebagai hamba Tuhan, saya hanya bisa memberi nasihat pada Anda. Saya hanya bisa mengajarkan Anda. Saya hanya bisa memberi petunjuk pada Anda. Saya hanya bisa memberi pilihan pada Anda. Soal Anda taat atau tidak taat, itu tetap terserah Anda. Kenapa? Sebab posisi saya sebagai hamba Tuhan adalah posisi seorang nabi. Saya tidak bisa menuntut ketaatan dari Anda. Sebab saya hanya pembawa pesan. Tetapi kalau Yesus Raja, itu berbeda. Firman-Nya bukan nasihat. Firman-Nya bukan pilihan. Firman-Nya bukan petunjuk. Firman-Nya bukan ajaran. Firman-Nya adalah sebuah perintah dalam hidup Anda dan saya. Firman-Nya harus diresponi dengan sebuah ketaatan. Ketika dia berfirman Anda tidak taat, ketika dia berfirman saya tidak taat, maka yang terjadi adalah pemberontakan terhadap kekuasaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Oleh sebab itu nabi hanya bisa memberi Anda petunjuk, tetapi raja memberi Anda firman. Nabi memberi Anda pilihan, tetapi raja menuntut sebuah ketaatan. Musuh dari ketaatan adalah seringkali pilihan. Sama-sama bilang, musuh dari ketaatan salah satunya adalah pilihan. Kenapa banyak orang tidak mau taat? Sebab merasa masih punya pilihan. Selama Tuhan bilang kamu harus mengalah, kita merasa saya masih punya pilihan. Saya masih bisa minta tolong sama koneksi saya masih bisa minta tolong sama pejabat kenalan saya masih punya uang. Selama Anda merasa masih punya pilihan untuk menyelesaikan masalah Anda, kemungkinan besar Anda tidak akan pernah taat. Makanya orang seringkali baru mau taat sama Tuhan kalau sudah kepepet. Kenapa? Sebab doa selalu menjadi pilihan terakhir dalam menyelesaikan masalah. Doa tidak pernah menjadi pilihan pertama dan satu-satunya dalam menyelesaikan masalah. Kita melihat firman selalu menjadi pilihan terakhir dalam membereskan semua kekacauan dalam kehidupan kita. Padahal firman harus menjadi pilihan satu-satunya untuk menyelesaikan persoalan dalam hidup Anda dan saya. Pengampunan itu perintah, bukan pilihan. Kemudahan hati itu adalah perintah, bukan pilihan. Mengasihi murah hati pada orang itu adalah perintah, bukan sebuah pilihan. Soal Anda taat mau tidak taat. Kalau Anda sampai tidak taat, berarti Anda menolak pemerintahan Yesus sebagai Raja dalam kehidupan Anda dan saya. Sama-sama katakan, firman Tuhan harus menjadi perintah dalam hidup saya. Makanya orang selalu tunggu nanti kerjaan sudah rusak, sudah hancur, sudah tidak ada harapan, baru seringkali mau cari Tuhan, bukan. Waktu masih awal Anda susah, Tuhan sudah bilang ini Anda tetap tidak mau dengar. Nanti sudah hancur, baru Tuhan, iya ya Tuhan, coba dari dulu saya dengar. Seringkali kita lakukan itu. Tuhan sudah bilang ampuni, Anda hidup dalam kemarahan, Anda benci, Anda hidup dalam kepahitan. Nanti kalau semua hal sudah rusak, kanker sudah datang, baru Tuhan ampun ya, coba dari dulu saya tidak sakit hati. Kenapa firman harus selalu menjadi pilihan terakhir? Jangan tunggu nanti sudah hancur. Jangan tunggu nanti semua sudah rusak. Baru kemudian Anda dan saya cari Tuhan. Dia mau supaya kita mengerti. Ya, kalau Anda kenal dia nabi hari ini, Anda masih punya pilihan. Tapi kalau Anda mau buat dia jadi raja, maka raja itu menuntut sebuah ketaatan. Lihat yang terakhir, ayat yang ke-29. Ayat 28, lihat ayat 28. Ayat 28, yang terakhir. Bilang sama sebelah, sudah yang terakhir. Ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayan. Tempayan yang tadinya membuat dia merasa lebih dari Yesus.
Tempayan yang menjadi sumber kehidupannya. Sebab air hidup yang harus dia minum tiap saat. Tapi hari itu apa yang berharga bagi dia, dia tinggalkan. Sebab hari itu yang paling berharga bagi dia bukan lagi tempayannya. Tapi hari itu yang paling berharga bagi dia adalah Yesus. Dia meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ ayat 29. Mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku apa? Segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepadanya. Sama-sama bilang kabot. Kabot adalah bobot, nilai dari sesungguhnya tentang Tuhan. Sementara doksa, sama-sama bilang doksa. Doksa adalah pewahyuan, penerangan yang membuat kita mengerti kabot Tuhan yang sesungguhnya. Tapi saya mau mengajar Anda pada kata ketiga doksazo, D-O-X-A-Z-O, doksazo. Sama-sama bilang doksazo. Doksazo itu apa? Doksazo adalah doksa tetapi kemuliaan, tetapi doksazo berarti memuliakan. Sama-sama bilang memuliakan. Dengar, apa arti doksazo? Doksazo adalah begini. Kalau Anda mengalami kesembuhan karena Yesus, Anda mengenal dia sebagai Yesus sang penyembuh. Sama-sama bilang doksa. Waktu Anda mengalami doksa, Anda mengenal, oh saya disembuhkan. Yesus yang menyembuhkan saya. Dialah Yesus yang menyembuhkan. Pengalaman Anda mengalami kesembuhan itu menjadi doksa. Sama-sama bilang doksa. Tetapi sekarang ketika Anda tahu Yesus menyembuhkan, tiba-tiba Anda pergi kepada orang lain dan Anda bilang, hey, saya pernah mengalami satu peristiwa di mana saya sakit, Tuhan menyembuhkan. Saya percaya hari ini kamu sakit, Tuhanku yang sama Yesus Kristus sanggup untuk menyembuhkan. Menjelaskan pengalaman itu kepada orang lain, kita melakukan doksazo. Sama-sama bilang doksazo. Sehingga bukan hanya saya yang mengalami kesembuhan, tetapi orang lain pun bisa mengalami kesembuhan yang sama seperti saya. Waktu saya diselamatkan dari dosa, saya mengalami doksa. Sama-sama bilang doksa. Tetapi ketika saya mengenal dia sebagai juru selamat, saya datang bawa pengenalan itu. Saya beritahukan sama orang lain. Saya sementara menjadikan itu doksazo. Sama-sama bilang doksazo. Supaya orang lain juga mengalami keselamatan yang sama seperti saya. Waktu saya punya masalah keuangan dan Tuhan menolong saya mengenal dia sebagai Yehova Yire. Sama-sama bilang doksa. Saya mengalami doksa. Tetapi ketika saya beritakan pada orang lain, supaya orang lain juga bisa mengalami pengalaman yang sama, saya sementara melakukan doksa. So, makanya Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, maka kamu akan menerima kuasa. Sama-sama bilang doksa. Apabila Roh Kudus, sama-sama bilang kabot, turun ke atasmu dan kamu akan menjadi, sama-sama bilang doksazo. Sama-sama bilang doksazo. Berarti Anda dan saya mengalami doksa supaya kita mengenal siapa Tuhan sesungguhnya. Kabot, sama-sama bilang kabot. Supaya Anda dan saya bisa melakukan doksazo. Sama-sama bilang doksazo. Supaya bukan hanya saya yang diselamatkan, orang lain juga bisa diselamatkan. Bukan hanya saya yang diberkati, orang lain juga bisa diberkati. Bukan hanya saya yang disembuhkan, orang lain juga bisa disembuhkan. Saya menceritakan pengalaman kesaksian saya pada Anda supaya Anda pun mengalami pengalaman yang sama. Sebab Tuhan kita tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Roh Kudus di tengah-tengah kita. Dia akan meneguhkan setiap kesaksian di kesaksian doksazo kita. Dan hari itu perempuan itu membawa satu kampung diselamatkan bagi Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah penginjilan terbesar yang dilakukan oleh seseorang selain Yesus dalam perjanjian baru. Saya percaya Roh Kudus di dalam kita menjadikan kita saksi supaya kita bisa doksazo, menceritakan, memuliakan Tuhan pada orang lain. Mari kita bangkit berdiri.